Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jagat Lelembut. Apa kabar semuanya? Semoga kita dan kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Di kesempatan kali ini yang bertepatan dengan bulan Ramadan, semoga kita dan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicurahkan segala keberkahannya di sepanjang umurnya, dan dimudahkan dalam menjelang ibadah puasa, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk cerita kali ini, saya akan mencoba menceritakan satu kisah tentang seorang pemuda yang memimpikan menjadi kaya raya, yang hanya terjerumus dengan salah satu pelaku pesugihan, yang tidak lain adalah pesugihan janda kembang. Dan bagaimana kelengkapan ceritanya, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Sebut saja namanya Iwan, seorang pemuda yang kala itu masih berusia 23 tahun, yang punya mimpi dan cita-cita ingin menjadi orang besar dan orang kaya. Dia sebenarnya waktu itu merasa sadar diri kalau dia hanya sebatas lulusan sekolah menengah atas. Sempat kerja di salah satu perusahaan di kota besar itu, Jakarta, kurang lebih selama 3 tahun semenjak dia lulus dari SMA. Pekerjaan yang dia geluti waktu itu sebagai buruh pabrik. Alhasil, gajinya yang ditabung karena ada sesuatu impian dari Iwan untuk dia bisa menjadi orang pengusaha sukses. Dari hasil tabungannya kurang lebih selama 3 tahun ini, dia perilakunya itu prihatin agar bagaimana caranya dia bisa mengumpulkan pundi-pundi yang tidak lain tabungan yang akan dijadikan satu usaha atau modal. Setelah 3 tahun dia bekerja di salah satu pabrik, dia menjadi seorang buruh. Dia mengundurkan diri dengan tabungan yang dia miliki yang tidak sedikit ini. Dia mulai merintis usaha baru yang tidak lain usaha itu adalah bengkel motor. Tanpa basic dan pengetahuan dari Iwan, dia cuma kenal salah satu orang yang tak lain tetangganya. Sebut saja dia namanya Hendy. Hendy ini adalah seorang lulusan teknik yang secara kemampuan soal bengkel ini di luar rata-rata. Mereka pun hanya sepakat untuk bekerja sama dengan Hendy. Kerjasama itulah yang waktu itu kenapa kok Iwan ini ya sampai rela prihatin nabung dengan hasil yang cukup besar, yang hampir sebagian besar tabungan dari Iwan itu digelontorkan untuk usaha buka bengkel yang secara besar-besaran. Usaha yang pertama dilakukan oleh Iwan yaitu sebagai seorang pemilik bengkel yang hanya menitipkan saham. Pada awalnya, mungkin perjalanan lancar. Ini ketika usia dia itu waktu sudah 21 tahunan. Tapi usaha itu selama kurang lebih 1 tahunan awal, mungkin terbilang masih relatif biasa-biasa saja. Dibilang ya tidak terlalu menghasilkan seperti apa yang diimpikan oleh Iwan. Iwan itu impiannya kepingin menjadi seorang yang sukses, yang kaya raya di usianya. Di usia 20 tahun, inilah usaha bengkel yang kerjasama dengan Hendy itu, bukannya usaha tersebut ini semakin membaik, justru semakin terpuruk. Karena waktu itu ada sedikit permasalahan antara Hendy dan Iwan, di mana Hendy yang dipercaya oleh Iwan untuk bisa mengelola bengkel dengan hasil yang luar biasa, pada kenyataannya tidak berhasil. Sebenarnya, mungkin masalah keduanya itu pun salah. Hendy meminta modal yang tidak lain untuk seperempat di bengkelnya, tapi Iwan juga kembali menyerahkan semua modal itu ke Hendy, yang tak lain hasil dari kerja di bengkel. Jadi tabungannya tidak mau dia gunakan. Hasilnya itu dia ambil
tapi tidak mau menggelontorkan untuk modal yang selanjutnya. Dan inilah awal mula perselisihan antara Hendy dan Iwan, yang membuat bengkel itu pun akhirnya tidak bisa berjalan seperti yang diinginkan. Hendy pun akhirnya memasrahkan semua bengkel yang uangnya itu milik Iwan. Semua saham itu milik Iwan. Semenjak Hendy ini benar-benar sudah tidak mau bekerja sama, tentunya bagi Iwan pun harus nyari orang yang bisa mengelola bengkel. Waktu itu di bengkelnya milik si Iwan ini, itu ada salah satu orang yang mungkin sudah sangat dikenal oleh Iwan. Itu sebut saja namanya Heru. Heru inilah yang dijadikan penerus untuk menggantikan posisi Hendy yang sebagai kepala bengkel tersebut. Tapi yang namanya kenal hanya sebatas kenal, yang usia kenalnya juga hanya 1 tahun lebih. Ternyata Heru ini memanfaatkan ketidaktahuannya Iwan. Dalam kurun waktu beberapa bulan, banyak hal-hal yang dirugikan oleh Iwan. Sampai bisa dibilang bengkelnya Iwan itu tidak ada hasil, justru semakin tambah parah. Dan akhirnya di usia 23 tahun, bengkel itu pun ditutup total. Tabungannya sudah hampir habis. Bengkelnya tidak berjalan, cita-cita pun gagal. Satu permasalahan yang tidak mudah untuk dihadapi oleh Iwan. Perjalanan hidup dari seorang Iwan inilah yang membuatnya dia sempat digoncang. Tapi dia tidak putus asa. Dia tetap berkeinginan bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang kaya raya saat di usia 23 tahun. Ketika dia bisa dibilang mimpi itu sudah tidak mungkin, ada satu kabar yang didengar oleh Iwan. Ada salah satu perempuan yang baru saja ditinggalkan suaminya. Saat itu, Iwan yang secara tidak langsung, dia mencoba menyelidiki. Karena sepengetahuan Iwan, sosok perempuan ini sebut saja namanya Linda. Linda ini adalah seorang janda kembang. Dia belum punya anak, tapi secara kekayaan yaitu melimpah ruah. Dan dari sinilah keinginan atau nafsu duniawinya si Iwan itu pun mulai muncul. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan janda kembang itu? Di tempat tinggal Linda ini, ketika mungkin 100 hari sepeninggal suaminya, Iwan yang juga dalam keadaan kalut, dia harus banting tulang dari titik nol lagi. Tapi ada satu harapan, jika bisa mendapatkan Linda, mimpinya Iwan itu akan tercapai. Kedekatan Iwan dengan Linda pun akhirnya mulai terjalin. Memang pada awalnya, semenjak 100 hari meninggalnya suaminya Linda, ada banyak laki-laki yang datang. Tapi rata-rata semuanya itu sudah punya istri, yang tidak lain ia relasi kerja mantan suaminya. Karena setelah Iwan ini maju, dia sengaja benar-benar berani nekat maju untuk bisa mengetahui siapa Linda. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia nekat. Iwan akhirnya benar-benar membuat Linda pun bisa menerima Iwan. Dari perkenalan itulah, Linda pun akhirnya menceritakan bagaimana suaminya meninggal, terus bagaimana dia selalu menolak orang-orang atau laki-laki yang sudah punya istri. Dia kepingin punya laki-laki yang masih lajang, atau mau menerima apa adanya, bukan karena harta. Satu hal yang sangat terbaik dari pemikiran Iwan. Dia kepinginnya laki-laki yang tidak berharap hartanya. Sedangkan Iwan sendiri, impiannya kepingin mengambil hartanya. Tapi dengan berbagai macam, cara Iwan ini waktu itu untuk menggait dan menghasilkan pundi-pundi antara kekayaan itu. Dengan berbagai macam cara dilakukan, sampai akhirnya dia satu persatu, hati yang sudah luluh ini, si Linda tentunya akan mudah bagi Iwan untuk bisa mendapatkan apa yang dikelola oleh Linda. Dan ternyata, setelah apa yang diketahui oleh Iwan, Linda ini ternyata meninggalkan banyak warisan dari suaminya. Hartanya itu luar biasa. Ternyata ada beberapa anak buah yang tidak cuma satu. Hampir puluhan anak buah itu yang
sering datang ke rumahnya Linda itu setoran hasil pekerjaan perusahaannya. Dan disitulah akhirnya Iwan mencoba untuk mendekati, pura-pura ikut kerja. Tapi tawaran dari Linda itu bukan kerja sebagai buruh, melainkan diminta untuk mengelola sebuah cabang. Disinilah awal mulanya si Iwan bisa lebih dekat dengan Linda. Itu di usianya dia 23 tahun. Kurang lebihnya hampir 1 tahun di usia 24 tahun. Ini tepatnya. Terjalin sebuah hubungan yang lebih serius. Linda menginginkan Iwan untuk menjadi suaminya. Karena yang dilakukan oleh Iwan ini waktu itu, dia berusaha untuk menutupi keinginannya menjadi seorang yang kaya raya. Dia pura-pura nggak butuh. Padahal dia pingin banget jadi orang kaya raya. Semenjak keinginannya Linda yang secara langsung terucap dari mulutnya untuk Iwan pun mulai yang namanya memiliki harta benda milik Linda. Satu persatu mungkin dari awal itu hanya sebatas mobil kantor. Yang namanya mobil ya, itu mungkin bagi orang Linda itu, kata Iwan, itu bukan hal yang sangat susah. Bu Linda, aku pingin punya mobil, biar kayak kepala kantor cabang yang lainnya. Oh, kamu pingin mobilnya? Ya udah, nanti kamu berangkat aja, nanti biar ada yang mengantar mobil itu. Dengan segera, tidak butuh waktu lama, paling enggak ya setengah bulan, mobil itu datang yang secara langsung digunakan untuk Iwan. Belum belajar mobil, kayak gimana dia harus belajar lagi, dibantu oleh sopir pribadinya Ibu Linda, yang membuat Iwan itu bisa mengendarai mobil. Setelah satu persatu, Iwan mulai diberikan fasilitas oleh Ibu Linda, dari mobil sampai ya rumah dinas, yang tidak jauh dari kantor cabang milik Bu Linda. Tapi Iwan ini sering sekali memang datang ke rumahnya Bu Linda, setelah Ibu Linda itu menginginkan jadi suaminya. Tanpa pikir panjang, mungkin usia 24 tahun lebih waktu itu, Iwan ini akhirnya mau menerima tawaran dari Ibu Linda untuk menjadi suaminya. Setelah menjadi suaminya Bu Linda, inilah yang membuat Iwan itu ternyata harus melakukan sesuatu yang tak lain mengelola usaha dari Ibu Linda istrinya. Tapi di balik kesuksesannya Linda, ini yang terbilang tidak pernah mengalami kebangkrutan atau kemerosotan hasil. Ternyata ada beberapa hal yang dilakukan oleh Linda. Setelah hampir 1 bulan menikah dengan Linda, Linda meminta sama Iwan secara langsung. Mas, kamu kan sudah menjadi suamiku. Aku minta sama kamu ikut sama aku ya. Ikut kemana? Ikut saja sama aku untuk ke suatu tempat. Aku minta kamu ikut sama aku. Kemana, Linda? Udah, pokoknya ikut saja. Tanpa diketahui kemana arah tujuan istrinya yang namanya Linda ini. Mungkin hari itu hari Senin yang diingat oleh Iwan. Senin pagi Bu Linda meminta sopir pribadinya menyiapkan sesuatu. Yang setelah semuanya disiapkan sekitar jam 9 pagi, yang biasanya harus berangkat ke kantor, tapi Iwan tidak diizinkan berangkat. Dia harus ikut sama Linda, bersama sopir pribadinya itu. Waktu itu, Iwan pun hanya menanyakan, Linda, kita ini mau kemana? Udah ikut saja, nanti juga paham kok. Kurang lebih hampir 3 jam perjalanan, sampai di sebuah rumah tua, yang jauh dari riuk-piuk kota, bahkan yang namanya kampung pun rumah itu jauh. Dari perkampungan rumah itu sendiri, rumah tua, yang mungkin seperti aksesoris atau apa itu, seperti kayak rumah dulu, yang terbuat dari lempengan kayu, ya rumah triplek atau rumah kayu lah. Setelah sampai di rumah itu, Iwan pun menanyakan ke Linda, Linda, kita ini sebenarnya mau kemana sih? Kok sepi banget di sini? Udah mas, kamu itu ikut saja ya. Iya, saya ikut saja. Tapi aku kan juga pengen tahu, kita ini mau kemana? Udahlah mas, nanti juga kamu tahu sendiri kok. Setelah sudah sampai di rumahnya, selang beberapa saat Pak sopir ini mengetuk pintu disuruh masuk.
Iwan sama Linda yang di belakangnya Pak Sobri ini pun diminta untuk masuk. Setelah masuk dari apa yang diketahui Iwan, sosok lelaki parubaya yang sudah terbilang mungkin sudah usianya 60 tahunan. Dia itu berpakaiannya serba hitam dengan ikat kepala. Mungkin pemahamannya adalah seorang dukun. Dan ternyata benar, karena yang pertama kali diucapkan oleh Linda ini, Linda memanggil orang itu dengan sebutan Mbah. Mbah, saya sudah punya suami, Mbah. Dan ini suamiku yang baru. Suamiku yang kedua setelah apa yang diinginkan si Mbah. Dahulu itu suamiku meninggal dunia, Mbah. Dan aku sampai detik ini baru mendapatkan suami baru. Ini juga baru sebulan, Mbah. Terus setelah dapat suami aku harus bagaimana, Mbah? Karena aku juga menginginkan usahaku agar tetap sukses. Di dalam pikirannya Iwan, yang mungkin pengklaris atau apa, Mbah Dukun pun menjelaskan ke Linda. Begini Ibu Linda, kamu kan sudah punya suami. Namanya siapa? Saya Iwan, Mbah. Iya, Pak Iwan. Iya, Mbah. Demi kesuksesan kalian berdua, kalian harus melakukan ritual. Nah, ritualnya pun dilakukan di tempat ini, di tempat keramat, dan dilanjutkan di rumah kalian yang kalian tinggali. Ucap Mbah Dukun seperti itu. Jadi ritual itu pun tetap berlanjut selama berkali-kali. Di setiap malam Selasa Kliwon. Ingat ya, ritualnya kan sudah pernah kamu lakukan. Iya, Mbah, saya ingat. Tapi suamimu yang kedua ini kan belum tahu. Jadi, kamu harus mengikuti semua keinginan istri kamu. Kalau kamu ingin menjadi orang yang kaya raya. Aku tahu dalam batin kamu, dalam batin hati kamu itu berbicara. Kamu itu ingin mengambil harta benda Bu Linda. Kamu gak usah bohong sama Simbah ya, kamu jujur saja. Terungkap keinginan niat yang sebenarnya tidak baik untuk Linda. Dan Linda pun menengok ke Iwan. Mas, beneran kata si Mbah? Bukan begitu Linda. Aku sudah pernah sempat untuk seperti itu memang. Aku ingin mengambil hartamu. Tapi itu dulu, tanpa harus menikah dengan kamu. Aku kan juga kerja sama kamu. Dengar sendiri kan Linda. Tidak ada orang yang mau ngaku. Barusan kamu dengar sendiri kan Linda. Kalau suamimu yang kedua ini, dengan kalimat yang gugup tadi, itu mencerminkan kalau dia itu bohong, tapi tidak apa-apa. Kamu gak usah dipikirkan itu. Pak Iwan, kamu bisa kok ambil semua yang kamu inginkan. Kamu mau bikin rumah, kamu pingin beli mobil, kamu pingin beli rumah di kampung untuk keluarganya. Tidak apa-apa, semua itu gampang sekali. Linda, kasih saja apa yang suamimu inginkan. Itu semua kan juga milik dia, karena dia kan suamimu. Jadi apapun yang kamu miliki juga milik dia. Iya, Mbah. Aku nurut semua apa kata Mbah. Dalam batinnya si Iwan itu, ketika Mbah Dukun yang meminta sama Bu Linda untuk memberikan kekayaan Iwan, Iwan di situ semakin senang. Wah, ini kesempatanku. Dan Iwan pun akhirnya ikut melakukan ritual. Nah, di saat ritual itu, ritual yang baru kali ini pertama yang akan dilakukan oleh Iwan. Iwan pun diajari tata cara untuk ritualnya. Kalian berdua harus ritual. Ritualnya itu kalian harus lakukan hubungan badan. Itu di tempat yang sudah saya sediakan. Tapi jangan lupa, setelah kalian melakukan hubungan itu, di antara keduanya Bu Linda maupun Pak Iwan, di antara salah satunya nanti ada yang merasa masuk ke dalam tubuhnya. Kalian jangan pernah takut. Maksudnya bagaimana, Mbah? Begini, yang pasti,
Sosok itu akan masuk ke dalam tubuh, entah tubuh Bu Linda maupun tubuh kamu, Pak Iwan. Karena kalian ini suami istri, jadi nggak usah takut ya. Kalian pun melakukan hubungan ya layaknya suami istri. Seperti apa yang kalian lakukan di rumah, tidak ada yang lain. Mendapatkan penjelasan dari sang dukun, menurut Iwan ritual itu sangatlah mudah. Karena hal itu pun juga sudah terbiasa dilakukan oleh Iwan dengan Linda, yang sudah jadi suami istri kurang lebihnya 1 bulan. Setelah penjelasan dari Mbah Dukun pun, Iwan sama Linda diantar ke salah satu tempat keramat. Saat sampai di tempat keramat tersebut, Linda dan Iwan diminta sesegera mungkin untuk melakukan ritualnya, yang tak lain ritual hubungan badan. Disitulah antara salah satunya pun mulai kerasukan, yang tak lain adalah Linda yang dirasuki. Dan Iwan ketika Linda yang dirasuki oleh sosok entah itu apa, Iwan merasakan hubungan itu lebih terasa, lebih benar-benar kayak lebih daripada sama Linda yang sebenarnya. Jadi lebih nikmat ketika Linda itu dirasuki. Setelah beberapa kali mereka melakukan hubungan badan itu di tempat pesugihan, si Linda ini yang kerasukan meminta sama Iwan melakukan ini setiap malam Selasa Kliwon di rumah kalian. Aku akan datang, dan aku akan membantu apapun yang kalian inginkan, kata sosok yang merasuki Linda itu. Dan sosok itu pun pergi setelah keduanya benar-benar lemas karena setelah melakukan hubungan badan. Jadi pesugihannya itu, pesugihan hubungan badan dengan janda kembang. Ini yang diceritakan oleh Iwan. Setelah ritual itu, mereka pun balik ke rumah sang dukun, yang mana sang sopir Bu Linda sudah menunggu. Selasa pagi mereka balik sampai di rumah itu. Iwan menceritakan, Apa benar, Linda? Kamu mau memberikan aku apapun? Kamu kan dengar sendiri, Mas, apa kata si Mbah Dukun itu. Apapun yang kamu mau ambil perusahaan yang mana, silahkan. Kamu mau urus yang mana, silahkan. Itu juga kan milik kita berdua, Mas. Di sini, Iwan semakin senang. Dia pun menggunakan uang-uang hasil dari perusahaan yang dimiliki oleh Linda, yang akhirnya dikelola oleh Iwan. Hasilnya pun dia kirimkan ke rumah orang tuanya di kampung halaman. Iwan pun merenovasi rumah ibunya, sampai ada beberapa sepupunya pun dia ikut bekerja dengan Iwan. Keluarganya yang kaget ketika Iwan sudah sukses. Mereka atau keluarganya itu nggak tahu kalau Iwan itu sudah nikah. Setelahnya Iwan menceritakan kalau dirinya sudah menikah dengan wanita janda kembang yang konglomerat. Dia adalah Linda. Tapi waktu itu orang tuanya pun tidak berpikir yang aneh-aneh. Ya sudah, yang penting kalian berdua rukun. Itu dari bapak dan ibunya. Setelah beberapa bulan, hubungan antara Iwan dan Linda terbilang baik-baik saja. Tapi di sisi lain, Iwan pun harus melakukan hubungan badan setiap malam Selasa Kliwon. Ini ritualnya seperti itu. Selang beberapa kali, yang namanya ritual pesugihan yang tahan hubungan badan dengan istrinya, Iwan mulai merasakan hal-hal yang tidak wajar. Yang pertama ini yang dirasakan oleh Iwan setiap kali Selasa Kliwon melakukan hubungan dengan istrinya. Ini setelah mungkin 6-7 kalinya. Iwan itu merasa lebih takut daripada malam-malam ritual sebelumnya. Rasa takut itu muncul karena setiap kali berhubungan badan, tubuhnya itu kayak orang disiksa, sakit semua. Padahal dulu kenikmatannya itu luar biasa ketika Linda ini lagi dirasuki sosok sesembahannya itu. Tetapi setelah beberapa kali, yang diingatkan waktu itu ketakutan itu datang. Karena setiap kali melakukan ritual itu, tubuh Iwan sakitnya minta ampun. Bahkan di alat kelaminnya pun merasakan perih. Perih seperti kayak diiris-iris. Sepertinya itu yang dirasakan Iwan sampai mungkin tepatnya yang ke-8 kalinya. Karena 2 kali rasa sakit itu sempat dilakukan juga sama Iwan. Tapi untuk ketiga kalinya, waktu itu Iwan benar-benar menolak untuk ritual.
Dia menolak karena dia tidak sanggup menahan rasa sakit dan perih yang sangat luar biasa yang tidak bisa ditahan oleh Iwan. Karena ritual yang keenam kalinya, mungkin ini dia paham. Di ritual keenam yang pertama kalinya rasa sakit itu muncul, seperti kayak disilat-silat bagian kelaminnya. Hampir setengah bulan itu dia baru bisa normal kembali. Di sisi lain, Iwan tubuhnya itu semakin kurus. Tapi waktu itu masih dia berusaha untuk kuat ketika ritual, dan ketujuhnya pun dilakukan. Hal itu sama seperti yang dialami di ritual yang keenam. Sakit yang lebih sakit dari yang sebelumnya. Ini yang membuat Iwan ketika untuk ritual yang ke-8-nya itu tidak mau. Dia menolak. Waktu itu, Iwan sudah tidak mau melakukan ritual hubungan badan dengan Linda istrinya. Dia tidak sanggup lakukan ini karena kerasukan tadi. Iwan yang menolak ini membuat Linda pun akhirnya ritual sendiri. Dan ketika ritual ini, Iwan yang melihat sendiri kalau istrinya itu seperti lagi digauli sama sosok yang tidak terlihat oleh Iwan. Seperti kayak gerakannya atau desahannya itu ya selayaknya orang lagi berhubungan badan. Karena itu di rumahnya, Iwan menyaksikan sendiri. Tapi waktu itu, Iwan merasa lega karena tidak harus dengan dia. Tapi kejadian yang disaksikan oleh Iwan itu, ritual yang ke-8-nya, ini ada beberapa hal yang terjadi. Ketika Iwan menyaksikan dia, seperti kayak merasakan hubungan itu dilakukan lagi. Padahal dia cuma melihat istrinya itu lagi berhubungan dengan makhluk yang tak kasat mata. Tapi perih tubuhnya itu, terutama bagian kelaminnya itu, mulai merasakan sakit seperti diiris-iris. Sampai Iwan itu bolak-balik ke kamar mandi. Sampai mungkin sudah berpuluhan kali. Tapi rasa sakit itu masih perih, panas, dan bahkan seperti terbakar. Padahal Iwan itu tidak melakukan ritual. Sampai akhirnya pas pagi hari, mungkin setelah selesai ritual, Linda mengatakan kepada Iwan, "Kalau kamu memang sudah tidak sanggup lagi melakukan ritual ini, silahkan kamu pergi saja, dan jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Pulanglah, karena aku tidak mau kamu mati sia-sia." Maksud kamu apa, Linda? "Karena sesembahan itu akan mengincar kamu. Aku masih punya perasaan sama kamu. Pulanglah ke rumah kamu. Aku tidak ingin kamu mati." Kalau kamu tidak ingin aku mati, tolong bantu aku. Bagaimana caranya? "Aku tidak bisa membantumu. Karena kalau aku membantumu, sama halnya aku sudah berpaling dari sesembahanku itu." Saat itu, Iwan tanpa pikir panjang dengan keadaan tubuh yang sudah sangat kurus. Ketika sampai di kampung halaman, bapak dan ibunya kaget melihat sosok atau fisik dari Iwan itu. Sudah berbeda ketika dulu dia baru menikah. Itu terlihat segar, terlihat jadi orang yang sukses. Tapi belum ada 1 tahun, tubuhnya kurus dan kayak tengkorak hidup. Tapi ya itulah yang dialami oleh Iwan. Iwan pun menceritakan perihal yang sebenarnya terjadi, yang tak lain adalah pesugihan janda kembang. Dari kejadian itulah yang membuat Iwan itu sadar bahwa dia yang memiliki harta benda dari seorang Linda, membuat dia harus bisa merelakan semua harta bendanya untuk diambil lagi oleh sesembahan Linda itu. Karena yang terjadi, di saat Iwan yang sudah mengetahui dia itu diincar oleh sesembahan Linda, di mana Linda yang tidak menginginkan Iwan meninggal. Linda sempat mengabarkan setelah mungkin untuk ritual yang ketiganya, setelah Iwan ini balik ke kampung, Linda memberi kabar kalau Linda menikah lagi. Kabar itu terdengar, dan yang menikahi oleh Linda pun bukan orang yang asing, masih dari karyawan Linda. Tapi itu terjadi hanya beberapa saat. Usia pernikahannya itu hanya beberapa bulan. Karena yang terjadi, suami ketiganya itu meninggal dunia. Dan meninggalnya suaminya itu pun dikabarkan karena telah melakukan ritual sesembahan dari sang Linda. Yang mana seandainya Linda tidak menikah dan mengganti ritual yang tadinya sama Iwan, Iwan pun mungkin akan mati. Jadi terpaksa Linda tinggalkan dia, tapi hal ini
kamu harus ingat sesembahannya. Tetap mengincar kamu, karena Iwan juga merasakan walaupun tanpa Linda. Memberikan kabar kalau dia selamat dari sesembahannya. Sebenarnya Iwan pun merasakan kalau dirinya pun memang benar-benar diincar oleh sosok iblis yang tak lain pesugihan dari Linda. Jadi ketika pulang kampung, setelah 1 bulan kabar dia menikah lagi, Iwan ini terus meminta bantuan para kiai yang mengatakan, apapun yang kamu sudah dapatkan dari istri kamu, yang seorang pemuda iblis yaitu Linda, ketika hartamu habis, kamu harus merelakan, dan itu benar-benar dialami oleh Iwan dan sekeluarganya. Ya, karena rumah yang direnovasi tiba-tiba ada hal yang di luar nalar. Seperti bapak ibunya sering sakit, yang secara tidak langsung, rumah yang dikasih oleh Linda pun dijual. Benda yang pernah dikasih oleh Linda ini tidak membuat mereka itu lebih baik, justru semakin buruk. Karena yang terjadi di keluarganya Iwan, walaupun Iwan sendiri selamat, karena memang ketulusan dari Linda. Wallahu a'lam. Tapi yang terjadi sama keluarga si Iwan ini ya, bapaknya sering sakit, ibunya juga sering sakit. Iwan juga dalam keadaan yang bisa dibilang sudah seperti kayak mayat hidup. Sampai adiknya, sampai seluruh keluarganya pun berusaha untuk menyelamatkan Iwan dan tentunya untuk bisa sembuh. Yang tak lain jangan menggunakan harta dari Linda. Jadi yang dilakukan oleh keluarganya Iwan, setelah rumah itu terjual, hartanya pun udah habis. Memang benar apa yang dikatakan oleh praktisi dan juga beberapa orang yang menjelaskan. Kesembuhan memang semuanya milik Sang Pencipta. Tapi jika usaha untuk kesembuhan itu ada kaitannya dengan harta pesugihan, tentunya hidup pun tidak akan ada ridhonya, dan itu benar-benar dialami oleh keluarga Iwan. Sampai perlu waktu beberapa tahun, sampai Iwan pun mendengar kabar kalau si Linda itu sudah meninggal dunia. Setelah 3 tahun, Iwan berjuang melawan sosok pesugihan yang hanya dialami oleh keluarganya Iwan sendiri. Ini yang terjadi sama Iwan kurang lebihnya setelah menikah 1 tahun. Setelah menikah 1 tahun, 2 tahun di kampung, dia baru mendengar kabar kalau si Linda meninggal. Setelah mendengar kabar Linda ini meninggal, ternyata Linda ini meninggal karena dia juga berhenti melakukan ritual itu. Yang tak lain seperti apa yang dialami oleh keluarga Iwan. Harta bendanya pun habis dengan nyawa sebagai taruhannya. Yang tak lain kabar tentang duka atau musibah yang tak lain kematian Linda. Itu pun didengar dari sopir pribadinya Linda yang memberikan kabar kepada Iwan. Jadi istrinya Iwan itu yang namanya Linda, seorang pelaku pesugihan, meninggal tanpa didampingi oleh Tuhan. Itulah kisah hidup dari seorang Pak Iwan yang pernah memimpikan menjadi orang yang kaya raya, tapi gagal dan ternyata dia masuk ke lingkaran sesat. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.